Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari Mayop untuk PT Jaya. Langkah pertama, seperti biasa kita harus membuat folder PT Jaya di data D. Di data D kita buat folder PT Jaya underscore nama kita dan kelas ataupun nomor peserta. Kemudian dalam folder tersebut nanti sudah ada hasil copy paste daftar akun PT Jaya yang tipenya Microsoft Excel. Saya sudah siapkan di sini langkah-langkah Mayo PT Jaya dalam Microsoft Word-nya ya. Kita lihat langkah pertama, kita harus men-save as daftar akun PT Jaya ke bentuk text tab delimit. Jadi yang tadinya dari Microsoft Excel menjadi text tab delimit supaya bisa kita impor. Jadi pertama kita buka Microsoft Excel-nya. Oke, kurang lebih ada 65 daftar akun. Lalu kita klik file, pilih save as. Kita browse ya, kita cari folder kita supaya tidak salah penyimpanan. Kita lihat dulu di sini, apakah sudah benar ya, data kita sudah ada di data D, kemudian PT Jaya Ida Nur Aini, lalu file name-nya biarkan sama, tapi tipenya yang kita ganti, yang tadinya Excel, kita ganti menjadi text tab delimit. Nah, sudah berubah, klik save. Sudah tersimpan, kita close Excel-nya. Sekarang di folder penyimpanan kita sudah ada 2 daftar akun yang tipenya teks dokumen dan tipe Microsoft Excel. Nah, kita sudah sampai langkah menyimpan kembali atau save as. Lalu setelah kita tutup Excel-nya, kita buka aplikasi Mayop-nya. Lalu kita create dan kita buat data perusahaan baru. Kita create, buat data perusahaan baru, klik next. Serial number kita kosongkan, langsung tab company name-nya PT Jaya. Jangan lupa disertai nama, underscore, nama, dan kelas. ABN-nya adalah nomor NPWP-nya. Kita lihat di soal 06 347 251 071. Alamatnya Jalan Joglo Raya, nomor 36 Jakarta Barat. Phone number-nya 021 5862 708. Fax number-nya 5857 161. Emailnya ptjaya@indo.net. Next. Nah, current financial year-nya kita lihat di soal. Di bukti transaksinya, tahun berapakah terjadi transaksi yang akan kita input? Yaitu 2020. Last month-nya Desember. Karena di soalnya dari Januari sampai Desember, berarti bulan terakhir periode akuntansinya adalah Desember, bulan terakhirnya ya. Kemudian conversion month adalah transaksi yang akan kita input pertama kali ini di Mayop adalah bulan Desember sesuai dengan bukti transaksi. Number of accounting period-nya ada di soal juga, yaitu 12 atau 12. Kita perhatikan 20 Desember 12. Kalau sudah next. Kita di sini diminta mengkonfirmasi kembali apakah data keuangannya sudah benar, karena kalau salah, kita tidak akan bisa mengubah kembali data tanggal, tahun, bulan keuangan. Kalau sudah benar, next. Nah, di sini build your accounts list adalah kita diminta untuk menentukan cara penentuan akunnya, apakah kita membuat sendiri atau kita mengimpor atau ikutin yang sudah ada di Mayop. Kita pilih yang kedua, I would like to import, karena kita akan mengimpor sendiri daftar akun yang sudah disediakan oleh kita. Next. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan, jangan lupa kalian klik change. Untuk apa? Untuk mengubah tempat penyimpanannya. Create your company file-nya. Di sini masih di folder data C. Kita change ke folder penyimpanan kita di data D.
Kita pilih PT Jaya. Open. Nah, kan di sini belum ada myopnya, masih kosong. Jadi file name-nya PT Jaya underscore nama kita. Kalau sudah, kita save. Nah, lihat yang tadinya data C sudah berubah menjadi data D, PT Jaya, ya, sudah sesuai dengan tempat penyimpanan kita. Kita klik next. Oke, kita ke comment center atau menu utama Mayop. Nah, sudah jadi untuk data awal, informasi atau profil perusahaan. Sekarang langkah berikutnya kita diminta ngapain setelah membuat informasi perusahaan? Ya, kita lihat di sini di langkah Mayopnya. Setelah masuk comment center, kita akan melakukan impor akun. Ya, impor akun. Pilih file, pilih impor data, pilih account information. Nah, duplicate record di sini yang tadinya reject kita ganti update existing record. Continue. Kita cari filenya, langsung sudah otomatis ketemu ya di folder data D atau new volume data D, PT Jaya, underscore nama, dan sudah muncul daftar akun yang tipenya teks dokumen. Klik open. Jangan lupa di sini harus match all dulu karena di sini tadinya matchingnya masih kosong. Ketika kita klik match all sudah ada beberapa import filenya ya. Langsung kita klik import. Nah, kita perhatikan tadi saya bilang ada 65 akun. Nah, di sini sudah berhasil semua terimpor, 0 yang di skip dan 0 yang with warning, sudah tidak ada yang bermasalah. Klik OK. Langkah berikutnya apa? Kita lihat setting akun pajak pada menu list. Nah, jadi dari menu file kita bergeser ke menu list. Kita text codes atau pengaturan kode pajak. Yang pertama, kita lihat, yang pertama kita harus menghapus kode FRE karena tidak digunakan ya. FRE, lihat kodenya saja. Kalau perlu, jangan perhatikan description-nya, cukup lihat di bagian sini kodenya. Yang FRE, yang kita klik panahnya, kita klik kanan, delete text code. Oke. Yang kedua, kita diminta mengedit kode GST. GST itu pajak PPN sama ya. GST kita cari nih dia GST. Nah, kita ganti menjadi PPN. Kenapa PPN? Karena kita sesuaikan dengan kode akun pajak yang ada di soal. Bisa pakai VAT, bisa pakai PPN. Kita sekarang pakainya PPN. Description-nya berarti singkatan dari PPN. Pajak pertambahan nilai. Nah, ini biarkan sama. Link account for tax collected-nya adalah PPN outcome. Use count. Yang bawahnya, link account for tax paid. Jadi waktu saat kita bayar PPN ke penjual, kalau kita sebagai pembeli, berarti PPN-nya PPN income. Oke, use account. Kalau sudah, oke. Lanjut, apalagi? Edit kode NT. Supaya apa? Diubah description-nya menjadi tidak kena pajak untuk mempermudah kita menyesuaikannya. NT klik panahnya. Di sini dari non-reportable menjadi tidak kena pajak. Link account-nya juga kita atur sama. Yang atas PPN outcome. Bawahnya PPN income. Oke, nah sudah semua tentang pajaknya. Kalau sudah klik close. Lanjut, apalagi kita melakukan setup link account. Ya, guna dari link account adalah untuk membuat otomatisasi penjurnalan nantinya ketika kita melakukan input bukti transaksi. Kita pilih, kita bergeser ya dari menulis, kita bergeser ke setup. Pilih link account. Ada 4 yang harus kita ubah link account-nya. Pilih yang pertama account and banking accounts. Nah, di sini ada tipsnya. Sebelum kalian mengganti akun-akun yang akan disesuaikan di bagian link account, kita catat dulu akun yang awalnya yang sebelum kita ganti. Pertama, undeposit fund, tulis di kertas. Karena nanti akun-akun yang diganti ini adalah akun-akun yang akan kita hapus karena sudah tidak digunakan. Yang pertama, undeposit fund.
kita ganti menjadi cash in bank. Bank account for undeposit fund, kita tidak menggunakan undeposit. Semua transaksi menggunakan cash in bank. Oke, kita klik yes. Oke, lagi setup link account yang kedua, sales account. Nah, ini sebelum kita ganti, kita catat dulu di kertas. Yang kedua tadi ada trade debtors dan check account yang akan kita ganti, maka kalian tulis di kertas. Kalau sudah, kita pilih trade debtor itu adalah asset account for tracking receivables. Berarti kita ganti menjadi account receivables. Kedua, bank account seperti tadi. Kita tidak menggunakan cek ataupun deposit, melainkan kita langsung transaksi menggunakan cash in bank. Nah, di bawah ini ada 3 yang harus kita checklist. Kalau kita ada penjualan, biasanya apa sih yang akan yang akun-akun yang akan menjadi tambahan? Biasanya adalah charge freight. Freight itu ongkos kirim atau biaya angkut. Lalu ada biasanya diskon penjualan. I give discount. Lalu I assess charge atau denda untuk late payment atau denda keterlambatan. Jadi ingat ada 3 freight, kata kuncinya aja diingat ada freight, discount, sama charge for late payment. Yang pertama, kalau kita ada ongkos kirim dalam penjualan, masuknya ke akun freight collected ya. I give discount. Kalau ada diskon penjualan, maka kita masuknya nanti ke akun sales discount. Oke. Kalau ada denda keterlambatan dari penjualan, transaksi penjualan, maka kita masuknya ke late fee collected, denda keterlambatan. Oke. Lanjut setup link account yang ketiga yaitu purchases account atau pembelian, akun pembelian. Ya. Yang pertama ada trade creditors dan check account, ini kita ganti, kita tulis dulu di kertas menjadi akun-akun yang akan dihapus ya. Kita ganti trade creditorsnya, liability account for tracking payables, berarti account payables. Lanjut, bank account for paying bills. Saat ada pembayaran tagihan, akunnya masuk ke cash in bank. Semua transaksi menggunakan cash in bank. Nah, seperti tadi, ada 3 yang harus kita checklist. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan freight, ongkos kirim. Kedua berkaitan dengan discount. Ketiga berkaitan dengan charge for late payment. Jadi abaikan yang lainnya ya. Freight kita pilih ketika ada ongkos kirim pembelian, kita nanti masuknya ke akun freight paid. Kita sebagai pembeli, freight paid. Bayar ongkos kirim. I take discount. Kalau diskon pembelian, masuknya ke purchase discount. Lalu, keterlambatan pembayaran dalam pembelian, masuknya nanti ke late fee expense ya. Oke. Terakhir, setup link account yang keempat yaitu payroll atau berhubungan dengan penggajian. Payroll tuh gaji ya, pembayaran gaji. Pertama, kita lihat di sini ada beberapa akun yang mau kita ganti. Nanti yang pertama dan kedua, pokoknya semua diganti kecuali yang ketiga. Ya, catat semua diganti kecuali akun yang ketiga. Berarti kalian catat di kertas, check account, other employer expenses, wages and salaries yang kodenya 60100 dan payroll accruals payable ini nanti akan dihapus, maka kalian catat di kertas. Kecuali yang ini ya, electronic clearing account. Oke, yang pertama kita ganti bank account, pasti cash in bank. Pokoknya semua yang berhubungan dengan bank account pasti kita ganti menjadi cash in bank. Yang bawah juga dari check account kita ganti ke cash in bank. Yang ketiga dibiarkan. Sekarang yang keempat, default employer expense, beban untuk karyawan. Beban karyawan itu berarti pembayaran gaji adanya. Jadi dari other employer expense kita ganti wages and salaries. Tapi lihat, wages and salaries itu ada 2. Ada yang kodenya 60100 dengan 63100. Kita pakai sesuai dengan yang ada di dokumen PT Jaya, yaitu 63100. Yang bawahnya juga kita ganti yang wages and salaries-nya yang 63100. Nah, yang paling bawah, tax atau deduction payable account, ini bayar ini pajak PPH ya, pajak penghasilan.
utang PPH. Utang PPH-nya itu akunnya nanti masuk ke income tax payable. Kita cari income tax payable. Nah, ini dia. Nah, sudah. Jadi kecuali yang nomor 3 semuanya diganti. Kalau sudah, klik OK. Link account sudah selesai. Lanjut. Setelah dari link account, kemana lagi kita? Nah, ini ya, tadi tulis akun-akun pada link account yang telah diganti, sebab akun ini akan dihapus. Nah, sekarang kita berarti melakukan penghapusan 9 akun ini. Bagaimana menghapusnya? Pilih account list. Kita hapus. Yang pertama kita hapus, sesuai urutan aja ya. Undeposit fund. Undeposit fund cari. Ini dia, klik panahnya. Klik kanan, delete account. Lalu, trade debtor dan trade creditor. Trade debtor, trade creditor ini. Check account, terus wages and salaries. Check account, wages and salaries, tapi yang kodenya 60100. Nah, ini dia. Kita delete. Lalu, payroll accrual payable. Payroll accrual payable. Cari payroll accrual payable ini. Delete. Lalu provision account, investment account. Provision account, investment account kita hapus. Provision account kita hapus. Investment account kita hapus. Terakhir, other employee expense. Nah, sudah semua. Jadi tadi kalau dari link account sebenarnya hanya ada 7 akun yang kita hapus ya. Tambahannya yaitu 2 ini. Provision account dan investment account. Memang ini tidak ada di link account tapi harus kita hapus supaya dia tidak double atau tidak ganda di dalam mayopnya. Contoh investment account. Dari akun bawaan kita sudah ada namanya stock investment. Jadi tidak boleh ada 2 akun yang artinya sama dalam satu mayop. Makanya ada provision dan investment yang menjadi tambahan menjadi akun-akun yang kita hapuskan. Ya. Lanjut kita mengisi neraca saldo. Mengisi neraca saldo 1 Desember. Karena akunnya semua sudah beres, sudah fix akun-akun yang akan kita gunakan, maka berikutnya kita menginput neraca saldo, setup, balance, pilih account opening balances. Nah, ini ada akun-akun yang harus kita kasih tanda minus. Apa itu akun yang diberi tanda minus? Akun yang kita beri tanda minus adalah akun-akun yang dia posisinya tidak normal, debit kreditnya tidak normal. Seperti apa? Contoh. Oke, maaf tidak ada di sini, nanti ditampilkan ya. Contohnya, nomor akun yang depannya 1, maka dia kelompok aset. Aset itu posisi normalnya dia ada di debit. Ya, posisi normalnya di debit. Tapi ada akun, apakah ada akun yang angka depannya 1 yang termasuk golongan aset yang dia ternyata posisinya di kredit di bagian neraca saldo? Nah, ternyata ada yaitu allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang, lalu ada building accumulated depreciation, akumulasi penyusutan gedung ya, lalu vehicle accumulated depreciation dan equipment accumulated depreciation. Maka akun-akun yang dianggap tidak normal tersebut adalah akun-akun yang harus diberi tanda minus. Karena di bagian neraca saldo mayop ini tidak ada yang namanya debit kredit, maka kita harus membuat akun yang diberi minus bagi akun yang tidak normal. Kemudian di sini perhatikan kalau nanti tanda di laptop atau komputer masih dolar, kita ubah di sini ya. Di kontrol panel. Kontrol panel.
clock and region lagi, supaya jadi rupiah kita pilih currency simbol, sebentar, Indonesia kita pilih. Jadi di formatnya kita ganti Indonesia, klik apply. Oke. Nah, sudah menjadi RP ya. Contoh yang tadi mau saya beri tanda minus yaitu di bagian akun allowance for the full debt. Allowance for the full debt dia tidak normal karena dia dikredit sendiri ya, sedangkan akun nomor depannya aset 1 yaitu harus debit. Berarti minus 7.200.000. Jadi saya klik di keyboardnya, kita ketik di keyboardnya tanda minus dahulu, strip 7.200. Mengetiknya tanpa titik, tanpa koma, dan tanpa tanda rupiah. Enter. Nah, jadi dia rupiahnya muncul sendiri. Lalu untuk akun yang lain biarkan pakai tanda, tidak pakai tanda plus ya. Jadi biasa aja pengetikannya, contoh cash in bank 299.120, 299.120. Enter. Nah, jadi bagi akun yang tidak normal kita berikan tanda minus. Kita lanjutkan, kita input semua neraca saldonya sampai nanti amount left to be allocated-nya harus 0. Maka nanti itulah tandanya sudah balance. Oke, sekarang kita lihat semua sudah balance yang ditandai dengan amount left to be allocated-nya sudah 0 rupiah. Nah, neraca saldonya sudah balance, kita klik OK. Langkah berikutnya membuat daftar customer dan supplier. Adanya di card file, pilih card list. Kita buat dulu yang customer, klik customer, pilih new. Yang pertama, toko bintang. Card ID-nya C001. Jalan Meruya Ilir nomor 40. City, kotanya Jakarta, Indonesia. Nomor handphone 022 428945. Nah, lalu kita isinya di bagian selling detail ada ABN atau NPWP-nya 6345 569. Oke. Nah, yang kedua kita klik lagi new sesuai dengan banyaknya jumlah customer. Toko bulan C002 Jalan Kedoya Utara nomor 30. Tujuh 88905 nomor HP-nya. Seperti biasa selling detail diisi ABN NPWP-nya. New lagi yang ketiga, toko ketiga, toko pelangi. Jalan Palmerah 2E. Nomor 12.
Yang terakhir, customer keempat, new, toko senja. Selling detail jangan lupa diisi ABN-nya yaitu NPWP. Nah, sudah ada 4 ya, lihat customer-nya. Sekarang kita geser ke supplier. Supplier-nya ada 3. Yang pertama, new. PT Kasih. Card ID-nya itu nomor kodenya ya, S001. Alamat. Buying detailnya di bagian ABN diisi juga. New lagi, supplier kedua, PT Sentosa. Next, buying detail diisi ABN-nya. Terakhir, new lagi untuk supplier ketiga, PT Aura. S003. Jalan Let S. Parman. Nah, sudah ada 3 ya suppliernya, PT Aura, PT Kasih, dan PT Sentosa. Kalau sudah, kita close. Lalu langkah berikutnya apa? Setelah membuat daftar customer dan supplier, kalau sudah dibuat kartu customer dan supplier, berarti kita tinggal isi saldonya. Isinya yaitu kita ke setup, balance, pilih pertama customer balances. Yang pertama membuat atau mengisi saldo piutangnya toko bintang. Klik tanah toko bintang, kita klik add cell. Oke, term ini kita ganti dari COD, kita ganti COD-nya gantiin given of days. Diskon day-nya ada di soal ya, hari diskonnya 10 hari. Balance due itu jatuh temponya piutangnya 30 hari. Diskonnya berapa persen? Kalau membayar cepat yaitu 1%. Lalu terlambat
Keterlambatan juga kena denda 1%. Jadi 10, 30, 1, 1. Oke. Invoice pagernya adalah nomor buktinya. FPJ 11/8. Tanggalnya, tanggal terjadinya piutangnya yaitu di soal 20 November 2020. 20/11/2020. Customer PO kosongkan tab memonya saldo awal piutang dagang. Nah, total including tax-nya, total semua piutangnya, nilai piutangnya yang ada di soal yaitu 44 juta. Di sini pajaknya tidak perlu lagi karena di sini sudah termasuk dengan pajak ya. Jadi PPN ini kita ganti menjadi NT. Tidak kena pajak lagi. Record. Nah, oke. Lanjut, customer kedua yang kita mau input adalah toko bulan. Add cell. Sama seperti tadi langkahnya ya. COD-nya diganti in given. Diskonnya 10 hari. 10 hari. Balance due atau jatuh tempo 30, diskonnya 1%, denda 1%. Oke. Invoice pagernya, bukti transaksinya, FPJ 11/11. Tanggalnya di soal 25 November 2020, 25, garis miring 11, garis miring 2020. Memo saldo awal utang dagang. Piutang dagang. Oke, jumlah semuanya adalah toko bulan 33 juta. Pajaknya tidak perlu lagi, NT record. Oke, sekarang ketiga yaitu toko senja. Yang tidak punya saldo piutang hanyalah toko bulan ya di PT Jaya, di soal PT Jaya. Sekarang toko senja. Jadi hanya 3 customer yang punya piutang. Kita add cell lagi. Ganti lagi COD-nya menjadi in given of days 10 hari. Due-nya atau jatuh tempo 30, diskon 1%, denda 1%. Oke. Invoice pagernya, buktinya SPJ 11/12. Tanggal 30 November 2020. Saldo awal piutang dagang. Jumlahnya di soal 33 juta. Teks kodenya tidak perlu lagi, NT. Oke. Nah, kita record. Perhatikan di sini, kalau sudah 3 customer yang terinput semua, ada bacaan congratulation. Total outstanding invoice-nya, total tagihan kita sudah sama dengan yang ada di account receivable bagian link account. Oke. Customer sudah, sekarang kita close, kita pilih lagi setup, balance, sekarang supplier. Supplier, ada 3 supplier, semua 3-3-nya punya piutang. Pertama kita mau input utangnya kepada PT Kasih. Add purchase. Oke, terminnya di soal. Perhatikan di soal jangan salah. COD-nya diganti in given of days, diskon day-nya, hari diskon 10 hari, tapi jatuh temponya 50, diskonnya 2%. Jadi 10/52. Oke, 2/10 N50. PO pagernya nomor buktinya NP8/11. NP8/11. Tanggalnya, tanggal utangnya 18 Oktober 2020. Memonya saldo awal utang dagang. Jumlahnya 44 juta. Pajaknya tidak perlu lagi. NT. Record. Oke. Lanjut. Yang kedua PT Sentosa. Add purchase. Termnya kita ganti dari COD jadi in given of days. Diskon 10 hari, balance due jatuh tempo 50. Persentase diskon 2%. Oke. Nomor buktinya 26 November, PO-nya, PO nomornya LI14 strip 11. Date-nya 26 November 2020. Saldo
awal utang dagang. Jumlah seluruhnya piutangnya atau PT Sentosa adalah 22 juta. Tax kodenya NT. Sama ya, semua kodenya NT karena sudah tidak dikenakan pajak lagi, sudah termasuk. Record, oke. Sekarang yang terakhir yaitu PT Aura. Add purchase. Terminnya diganti dari COD. In given of days. Diskon day 10 hari. Balance due 50. Persentase diskon 2%. PO Pagar nomor buktinya di sini di soal MN22/11. Tanggalnya 30 November 2020. Memonya. Total including tax-nya 88 juta. Seperti biasa pajak tidak ada. Record, kita perhatikan apakah congratulations. Wah, belum congratulations, sebentar. Kita cek dulu semua. Saldo utang dagangnya. Oh, ada yang salah. Di PT Sentosa tadi harusnya angkanya 22 juta ya. Kita edit. Oke, sudah congratulations, sudah sama jumlah utang dengan rincian utangnya ya. Oke lagi. Kita close. Next, langkah berikutnya setelah membuat saldo awal utang dagang dan piutang dagang, membuat daftar atau nama daftar kartu barang dagang. Adanya di inventory, pilih item list, pilih new. Oke, pertama barang dagang pertama adalah filling cabinet. Item numbernya, nomornya ada di soal AKN60. AK strip N06. Namanya filling cabinet. Nah, ini semua bawahnya harus di checklist I buy, I sell, I inventory. Yang pertama, I buy. Cost of sales berarti sales of merchandise. Oh, maaf, salah, sebentar. Yang di bagian cost of sales, kita pilih cost of goods sold. Yang bawahnya baru tracking sales of merchandise. Bawahnya lagi, asset account for item inventory, kita pilih merchandise inventory. Nah, di buying detail ada yang kita isi di sini, buying unit, kita pilih buying unit, kita ketik unit. Jadi untuk satuan barangnya dinamakan unit. Teks kodenya jangan lupa PPN. Selling detail juga sama. Selling unit measure-nya kita ketik unit. Teks kodenya PPN. Oke. Klik oke. Bentar saya edit ya. Nah, kita klik oke. Baru satu barang. Kita kan punya dua barang. Sekarang new lagi barang kedua yaitu kodenya AK strip N08. Namanya rak arsip. I buy, I sell semua di checklist. Nah, dia akan muncul otomatis. Di buying detail juga udah terisi unitnya sama PPN-nya. Selling juga sudah muncul unit dan PPN. Kita klik OK. Kalau ada muncul spelling, kita cancel. Close like. Nah, kita sudah membuat kartu barangnya. Sekarang kita isi nama barangnya itu dengan jumlah yang tersedia. Stoknya berapa. Kita pilih inventory lagi. Pilih count inventory. Nah, di bagian kolom counted ini kita isi filling cabinet, saldo kita ada 80 unit. Lalu rak arsip ada 70. Kita pilih adjust inventory, kita klik di bagian adjustment account-nya, kita sesuaikan yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Kita continue, opening balance. Nah, di sini jangan lupa namanya saldo awal barang dagang berarti tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 2020. Memonya saldo awal barang dagang. Nah, unit cost-nya jangan lupa harga satuan barangnya lihat di soal yang masih tersedia yaitu stoknya 1 juta.
barang yang kedua, harga barangnya satunya 1.200.000. Amount-nya akan muncul sendiri ya jumlahnya. Jadi 80 unit kali 1 juta, 80 juta. Kalau sudah, kita klik record. Nah, sudah semua langkah-langkah pengerjaan tahap awalnya sebelum ke jurnal. Sekarang kita tinggal 2 langkah, yaitu mengecek kebenaran seluruh data awalnya. Lalu nanti kita mengecek kebenaran raca saldo. Kita pilih accounts, kita pilih company data auditor. Kita pilih next, next lagi. Nah, di sini kita ganti start date-nya sampai end date-nya 01/12, jadi 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. Run review. Nah, checklist semua berarti sudah benar. Next lagi. Di sini kan sudah sesuai tanggalnya, run review lagi, sudah checklist, finish. Berarti data kita semua sudah benar. Kalau diminta print begini, no aja. Terakhir, sebelum ke jurnal, memeriksa kebenaran raca saldo. Meskipun tadi sudah 0 atau sudah balance, kita perlu cek lagi. Pilih account, pilih report, pilih accounts. Nah, di sini pilih trial balance atau neraca saldo awal. Kita customize dulu, kita perhatikan dulu bulannya. Ya, sudah bulan Desember ya, display. Kita lihat apakah angka yang di debit kredit sudah sama semua. Oke, ini terpotong ya. Sebenarnya di sini ada angkanya, yaitu 3.406. Ini dia, RP-nya yang terpotong ya. Benar, angkanya 3.462.280. Jadi debit kreditnya sudah balance dan akun ini sudah siap kita gunakan. Layarnya sudah kita sudah siap untuk kita gunakan untuk menjurnal dan juga AJP ya. Oke, kalau sudah, nanti kita tinggal menjurnal dan juga transaksi AJP. Sekian untuk yang part pertama. Selamat mencoba dan selamat memahami. Kalau sudah, kita exit, file exit, quit no report, pilih no, tidak perlu backup dulu ya.